apakah bisa diobati dengan satu obat? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka ketika memperbaiki harus dicicil. Dicicil, misalnya ngobati ginjalnya dulu. Setelah sembuh nanti ngobati lagi paru-parunya. Kalau sudah sembuh ngobati lagi apa gitu. Nah ini yang sering ditulis PTK itu, satu obat menyembuhkan semuanya. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi hasil belajar itu gelondongan yang sangat besar. Yang sangat besar. Jadi tidak bisa disembuhkan dengan satu obat. Jadi satu obat itu hanya menyembuhkan satu perilaku. Itu ya. Misalnya begini. PBL. PBL itu kan anak-anaknya lalu berdiskusi, lalu melakukan penelitian, lalu saling berpendapat, lalu saling bertanya. Jadi paling-paling hanya begini, meningkatkan kemampuan dan keberanian bertanya melalui PBL. Nah nanti kalau sudah berani bertanya, mungkin ada bagian hasil belajar yang berubah. Mungkin kognitifnya, mungkin afektifnya, mungkin psikomotornya. Jadi tidak bisa langsung hasil belajar karena obatnya beda-beda. Obat untuk meningkatkan kognitif itu berbeda dengan obat untuk meningkatkan sikap. Berbeda dengan meningkatkan keterampilan. Itu beda-beda, barangnya beda banget. Jadi saya ulangi, PTK yang menyebut hasil belajar itu sebenarnya salah. Karena itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena hasil belajar itu isinya banyak sekali. Jenisnya juga berbeda-beda. Coba Anda bisa bayangkan. Hasil belajar itu kalau kognitif, itu yang hanya dua. Kemampuan mengingat sama kemampuan berpikir. C1 sampai C6 itu sih hanya dua itu. Mengingat atau hafalan sama berpikir. Tapi kalau sikap yang diubah, itu perasaan sama keyakinan. Perasaan sama keyakinan. Kalau keterampilan, itu perubahan kemampuan menggunakan fisik. Seperti kemampuan rukuk, kemampuan sujud, kemampuan menulis, kemampuan membaca. Nah, itu. Jadi ketika ingin mengubah perilaku dari tidak bisa menulis, itu kan pembelajarannya pakai, misalnya pakai drill, jadi dicoba berkali-kali. Tapi kalau yang diubah misalnya sikap, itu kan pakai kisah, pakai cerita. Jadi beda-beda itu. Jadi tidak bisa ya, satu model pembelajaran menyembuhkan semua penyakit. Saya ulangi, tidak bisa. Jadi misalnya bodrek untuk meningkatkan kesehatan, itu salah. Ya bodrek untuk meningkatkan, untuk mengobati sakit kepala, gitu loh. Sebab kalau kesehatan, lah penyakitmu apa? Penyakit itu ya ono jantung, ono paru-paru, ono ginjal, kok pakai bodrek? Kan salah. Itu loh. Bisa ditangkap ya? Halo? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi hasil belajar itu isinya banyak sekali. Tidak bisa diobati dengan satu obat. Yang diobati dalam PTK itu penelitian kecil, saya ulangi. PTK itu penelitian kecil. Kalau hanya ingin menyembuhkan sakit kulit, ya obatnya sakit kulit saja. Jadi maka PTK itu terus-menerus karena setiap tahun, setiap semester Anda harus PTK untuk apa? Menyembuhkan penyakit di kelas. Kalau semua penyakit di kelas itu semua perilaku anak yang mengganggu hasil belajar. Semua perilaku. Nah itu tidak bisa sekali ulangi, harus dicicil satu-satu. Harus dicicil satu-satu. Jadi misalnya meningkatkan keberanian bertanya, meningkatkan perhatian, meningkatkan partisipasi di kelas, meningkatkan itu. Jadi apa yang ditingkatkan di kelas itu saja. Dan itu setiap model pembelajaran memiliki kekhasan, kekhususan. Kekhususan. Jadi masing-masing model pembelajaran memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama itu. Tidak ada yang sama. Jadi satu model itu hanya menyembuhkan satu atau dua penyakit kecil. Jadi tidak bisa gelondongan, saya ulangi. Nah, nanti saudara bisa paham setelah RPP saudara kirim, saya bisa melihat RPP saudara itu tepat apa tidak tepat. Karena ini harus urut ya. Kalau indikatornya misalnya anak bisa sujud, berarti metode yang paling kuat itu adalah demonstrasi sama drill misalnya. Misalnya itu. Karena itu berupa keterampilan. Nanti dievaluasinya, yang diukur hanya itu saja. Yang lain tidak usah diukur. Karena banyak RPP, indikatornya dua.
yang dinilai 1. Ada indikatornya 10 yang dinilai 3. Jadi tidak sama, begitu. Jadi nanti Anda lihat saja apakah indikator itu masing-masing dinilai apa tidak. Nah, masing-masing indikator itu harus dikelompokkan dulu. Ini indikator untuk kognitif. Tekniknya, ya teknik yang ada di kognitif itu. Ini keterampilan. Teknik yang dipakai ya kalau keterampilan ya hanya proyek, unjuk rasa, kemudian produk sama portofolio. Lainnya tidak bisa dipakai. Jadi sudah dipasang-pasang itu ya. Jadi kalau keterampilan ini, kalau sikap, teknik yang bisa dipakai self assessment, penilaian diri, penilaian teman sebaya, anecdotal record, itu yang bisa dipakai. Yang lain tidak bisa dipakai. Nah, ini sering saya lihat di RPP itu antara yang diukur dengan tekniknya tidak cocok. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi nanti Anda harus baca itu, baca peraturan menteri itu supaya bisa mencocokkan. Anda itu cocok nggak teknik yang dipakai. Nah, itu. Sebab kalau itu sudah salah, maka videonya menjadi salah. Gitu. Karena video pembelajaran kan pelaksanaan terhadap RPP. Oleh karena itu nanti kita akan lihat sebentar sambil jalan, artinya video tetap jalan itu. Kemudian untuk praktek-praktek nanti memang saya minta kepada Guru Pamong. Ini Guru Pamong sudah masuk belum? Pak Guru sudah masuk belum? Sudah, Prof. Oh, Pak Doli. Ya, Pak Fadol. Fadol. Abah Fadol di situ tulisannya. Ahmad Nama Fadol. lengkapnya siapa Pak Fadol? Ahmad Fadol. Oh, di sini tulisnya Abah Fadol. Ini akunnya, Prof. Oh ya, Ahmad Fadol. Ngajar di mana Pak Fadol? Di SMA Negeri 10 Semarang. SMA Negeri 10 itu di mana Semarangnya? Di Genduk Indah, Jalan Kaligawi. Oh. Dekat Kaligawi. Oh iya iya, jadi dekatnya tol ya? Ya betul. Genuk banjir Pak, bukan Genuk Indah. Sekarang tidak ada banjir Pak. Ya, nanti yang dampingi video biar Pak Fadol saja. Pak Fadol saya minta tolong nanti buat jadwal sendiri untuk melihat video PPG ini ya. Ya, saya nanti lihat di anu saja, lihat di arsipnya saja. Itu kan saya sudah bisa nonton sendiri. Tapi yang mentari ini membukanya di pendahuluan ini kurang begini, medianya kurang begini, penutupnya kurang begini. Bahasa badannya, gerak badan, intonasi itu yang ahli Pak Fadol nanti. Karena Pak Fadol ini kan guru yang sudah senior. Kalau saya lihat rambutnya, itu saya duga sudah senior itu. Lihat saja rambutnya itu. Kalau orang rambutnya sudah putih, kira-kira umurnya jelas-jelas di atas 20 kan? Gitu. Di atas 20. Hitam, Prof. Meninggalkan dunia hitam, Prof. Iya, itu. Jadi nanti ketua kelas harus berembuk dengan Pak Arif, videonya diputar jam berapa, ditonton bersama jam berapa. Nah itu silakan monggo. Saya akan lihat lebih banyak ke teori, lebih ke, tapi nanti tetap saya tonton ya, saya nonton tapi tidak selalu bareng. Lalu yang kedua itu tentang media. Media itu harus membuat kelas menjadi hidup. Ada media itu tulisan kecil-kecil gitu, jangan dibuang saja itu media begitu. Jadi media itu harus membuat yang sangat jelas. Supaya pembelajaran ini hidup. Ini. Jadi saudara itu seperti pemain film. Bagaimana supaya penontonnya nggak pergi? Itu gimana caranya? Nah itu yang penting itu sebenarnya. Pembelajaran itu harus membuat kelas itu menjadi hidup. Maka pilihlah media-media yang menarik. Nah, sekarang saya tanya. Setelah Anda melakukan pendalaman materi, media yang paling menarik itu media yang bagaimana? Coba saya tanya ke ketua kelasnya aja dulu. Setelah Anda melakukan pendalaman materi di modul yang banyak itu, media yang paling menarik itu media yang bagaimana? Media yang audiovisual, Prof. Itu yang paling menarik. Seperti video, ya, film, lalu video itu, Prof. Yang pengaruhnya berapa persen itu? Pengaruhnya berapa persen? Kira-kira 30%-an, Prof. 50%. Saudara sudah baca teorinya belum?